riwayat wakafnya Rasulullah. Dan Muhammad Shadiq, Syekh Muhammad Shadiq membuat tanda wakaf lam alif di ujung ayat. Nah, seperti di sini di mushafnya Kementerian Agama, Alhamdulillahirabbil alamin, ujung ayat ada tanda alif lam. Lam alif bukan ada lam. La ya. Ar-Rahmanir Rahim, lam alif lagi gitu ya. Itu menunjukkan sesuai dengan terjemahannya, koma koma gitu. Artinya di situ tidak berhenti. Lam alif itu menunjukkan tidak berhenti. Baru Maliki Yaumiddin itu di situ berhenti. Nah, yang membuat tanda wakaf lam alif di ujung ayat itu pertama kali ulama asal India, namanya Syekh Muhammad Shadiq. Padahal mestinya ini dikritik dan ditegur besar oleh ulama-ulama di dunia ya. Waktu itu ada seminar yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama dengan mengundang ahli Al-Quran dari Yordania. Ternyata mushaf Al-Quran yang diterbitkan Kementerian Agama masih mengikuti patokan wakaf Syekh Muhammad Shadiq itu. Ini kata ulama tersebut, namanya Syekh Mustafa Halus. Mushaf Indonesia berbeda, yukhalifu masahifal muslimin, katanya gitu. Mushaf yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Indonesia ini berbeda dengan mushaf-mushaf di seluruh dunia Islam, katanya begitu. Emang beda sendiri lah Indonesia lah pokoknya gitu. Di situ saya ikut seminarnya, ya, saya ikut seminarnya. Wah, ini kata saya ini salah ngundang narasumber nih kan. Dikritik habis sampai lebih kurang dari mungkin 1,5 jam menjelaskan kekurangan mushaf ini. Sampai kemudian mengirimkan catatan tertulisnya kepada Lajnah Pentasih Al-Quran di Kementerian Agama itu, Syekh itu. Saya juga secara pribadi yang mengetahui. Jadi apa yang disampaikan Syekh itu, wah, saya nggak usah ngomong lagi kita kan ini di sini. Jadi tanda wakaf lam alif di ujung ayat itu mestinya tidak ada. Kenapa? Karena tidak semata-mata di situ adalah ujung ayat, kecuali dulu Rasulullah di situ wakaf. Tidak semata-mata ada ujung ayat, kecuali di situ Rasulullah wakaf. Meskipun secara i'rabnya masih bersambung. Sementara tanda lam alif ini itu tidak wakaf. Jadi lam alif ini tidak wakaf. Akhirnya ada kalimat begini, gini katanya kalimatnya. Jadi lam alif itu tidak boleh wakaf. Ya, kalau ada tanda lam alif, tanda wakaf nggak boleh wakaf, kecuali di ujung ayat. Nah, ini kaidah ngarang lagi. Karena lam alif itu tidak wakaf, nggak ada istilah kecuali di ujung ayat. Nggak usah, kalau kecuali di ujung ayat ya udah nggak usah diadain aja tandanya. Ya. Nah, yang membuat lam alif sebagai tanda wakaf tidak boleh wakaf itu namanya Syekh As-Sajawandi. Syekh As-Sajawandi. Beda. Kalau Syekh Muhammad Shadiq ini menggunakan wakafla di ujung ayat. Ya, di ujung ayat dan di selain ujung ayat. Tapi kalau As-Sajawandi sebagai penemu lambang lam alif sebagai tanda wakaf tidak boleh itu nggak menempatkannya
di ujung ayat. Tidak menempatkannya ujung ayat seperti mushaf Timur Tengah. Ada lam alif tapi tidak ada yang di ujung ayat. Nah di sini terlihat dari terjemahannya pakai tanda koma, segala puji hanya bagi Allah, koma, Tuhan seluruh alam, koma, yang maha pengasih, koma, maha penyayang, koma, pemilik hari pembalasan, titik. Nah ya, ini terjemahan yang disesuaikan dengan ejaan yang disempurnakan, EYD. Kalau ada tanda yang disempurnakan, kelihatannya huruf waw di awal juga itu nggak diterjemahin kelihatannya. Oh, pakai huruf kecil. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, ada wa tuh, walladzina, ada dan. Dannya pakai huruf kecil. Di ayat 4 Al-Baqarah. Pakai huruf kecil D-nya. Karena setelahnya koma. Baik, berarti kesimpulannya boleh membaca di wasol juga boleh, tapi memang itu tidak baik, kecuali memang menghendaki makna. Itu adalah mazhab Ibnul Anbari. Ibnul Anbari ini ulama ahli waqaf dan ibtidah yang paling senior sebelum Imam An-Nahas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Nah itu ada mazhab itu. Ini dipakai di mushaf Kementerian Agama dan juga dipakai dalam terjemahan Kementerian Agama. Mazhab itu sampai diberi tanda lam alif di ujung ayat sesuai dengan rumusannya Syekh Muhammad Shadiq, seorang ulama India, sekitar mungkin satu abad lebih yang lalu lah rumusannya itu. Udah lama juga. Segala puji bagi Allah. Saya pengen perbandingan, barangkali ada punya terjemahan yang sudah yang lain. Ini Kementerian Agama, yang ini yang EYD, mungkin ada yang sebelumnya yang edisi tahun berapa? Yang belum pakai ejaan yang disempurnakan terjemahannya. Segala. Segala adalah di sini terjemahan dari alif lam. Terjemahan dari alif lam, alhamdu. Jadi hamdu artinya puji. Alhamdu artinya segala puji. Jadi huruf alif lam pada kata alhamdu itu maknanya segala. Maknanya segala. Disebutnya alif lam lil istighraq. Alif lam lil istighraq. Lil istighraq itu alif lam yang menunjukkan bahwa semua makna hamdu, yaitu puji, masuk di dalamnya. Semua makna puji, hamdu artinya puji, dan semua pujian yang disebut pujian seluruhnya atau disebut hamdu itu masuk dalam alhamdu karena ada alnya itu. Misalkan gini, pujian saya memuji Ustadz Zaki. Ustadz Zaki hebat amat. Ya, saya memuji Ustadz Zaki dengan kalimat hebat amat. Berarti saya memuji. Nah, pujian itu bukan milik Ustadz Zaki, tapi milik Allah, Tuhan semesta alam. Ya, Allah memuji dirinya, Allah memuji makhluknya.
makhluk memuji Allah, makhluk memuji makhluk, itu semua pujian itu pada hakikatnya adalah dimiliki oleh Allah. Lillahi Rabbil Alamin. Segala, jadi semuanya. Maka ketika dipuji atau mendapatkan nikmat, maka kita katakan Alhamdulillah. Kenapa? Karena memang nikmat itu pujian milik Allah. Ketika kita memuji makhluk Allah, maka sebenarnya kita sedang memuji penciptanya. Maka di sini bahaya banget kalau kita menghina makhluk Allah. Menghina makhluk Allah. Ini bahaya. Karena bisa menunjukkan menghina penciptanya. Misalkan ada seekor anjing. Seekor anjing sebagai makhluk Allah itu masuk kategori muhtaram. Dalam Safinah itu ada disebut hewan yang muhtaram. Muhtaram itu dimuliakan oleh syariat, dilarang untuk dibunuh. Itu muhtaram. Anjing secara umum itu muhtaram, kecuali al-kalbul akur, anjing yang berbahaya, yang menggigit, maka itu ghair muhtaram. Sekiranya anjing tersebut diusir atau bahkan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada anjing tersebut, karena anjing tersebut itu galak, ya, misalkan merusak, mengganggu manusia, maka itu diizinkan. Tapi kalau anjing biasa tidak. Padahal anjing itu dihukumi najis. Dihukumi najis. Tetapi tidak boleh kita mengatakan atau menghina hewan yang muhtaram dengan kata-kata ataupun dengan apapun. Kenapa? Karena kita melihat penciptanya. Tentang tentang hewan anjing ini banyak sekali dibahas oleh para ulama ahli tasawuf biasanya. Bahkan itu sebagai makhluk yang dihukumi najis, haram pula kan. Kalau dimakan. Tidak boleh juga dipelihara kecuali untuk tujuan keamanan, apa yang dilatih untuk menjaga lingkungan atau untuk berburu, terlatih, mukallibina dalam surah Al-Maidah ayat 4. Apalagi menghina manusia. Apalagi menghina manusia. Seorang mukmin, maka itu bahaya. Justru kita harus memujinya, karena memang berarti kita sama dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi. Nah, di sini di ayat yang kedua ini kita diajarkan tentang milik siapa pujian itu. Lillahi, bagi Allah. Terjemahannya bagi Allah. Berarti diksi bagi dalam bahasa Indonesia saya kurang tahu diksi bagi itu secara definisinya apa. Tetapi kalau makna lam, lillahi di situ ada lam, Allahu ditambah lam jadi lillahi. Ya, bukan lillah, lillah jadi tarkik. Allahu ditambah lam di awal jadi lillah. Nah, lamnya itu lam harful jar, maknanya itu lil milki. Lil milki. Kepemilikan. Berarti
lillahi, milik Allah. Nah, milik Allah ini diterjemahkan dalam terjemahan Kementerian Agama bagi Allah. Mungkin bagi ini milik ya? Ya, ada yang jago bahasa Indonesianya nggak ya di sini ya? Apakah kata bagi itu punya makna memiliki? Ya, baik. Tapi juga sebenarnya kata bagi ini bisa saja tidak memiliki loh. Misalkan begini, genteng bagi rumah. Ya, genteng bagi rumah. Itu si genteng itu milik rumah bukan? Bagi, bener gak? Bagi itu, bentar. Genteng untuk rumah. Nah, bagi dan untuk ini bedanya apa? Genteng untuk rumah. Jadi rumah itu tidak memiliki genteng sebagai pemilik, tetapi itu hanya lil ikhtisos namanya, lil ikhtisos. Tetap saja misalkan genteng rumahnya Ustadz Zaki tetap punya Ustadz Zaki, bukan punya si rumah itu. Tetapi genteng itu dilekatkan ke rumah karena memang dipakainya, melekatnya di rumah, bukan di Ustadz Zaki. Nama itu lil ikhtisos. Kekhususan, bukan memiliki tetapi selalu ada di situ. Dan di sini diksi kata bagi yang dipilih oleh terjemahan Kementerian Agama, segala puji bagi Allah. Kalau mau dilengkapi lagi makna lam di sini, dan di sini pun juga ada khobar mubtada, segala puji hanya milik Allah. Itu kalau mau dilempengin lagi terjemahannya, hanya milik Allah. Ada kata hanya di situ, dan di situ ada kata milik. Hanya menunjukkan lil ikhtisas, milik menunjukkan lil milkinya, milik Allah. Alhamdulillah, segala puji seluruhnya hanya milik Allah. Itu alhamdulillah. Orang yang sering mengatakan alhamdulillah ini pasti bahagia selalu. Pasti bahagia selalu. Karena nikmat banget gitu. Kita jadi manusia punya hati merasa dimiliki Allah. Kita dimiliki Allah, tenang. Kita ini menderita dan sulit karena kita merasa kita memiliki diri kita. Coba katakan alhamdulillah, semua milik Allah. Jiwa kita, hati kita, hidup kita, semuanya milik Allah. Kita sholat begini, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lillahi rabbil alamin. Lamnya sama, lam lil milki juga milik. Sholatku, ibadahku, sembelihanku, hidupku, matiku hanya milik Allah. Ada penyerahan di situ, ada penyerahan diri kepada Allah. Islam itu secara bahasa menyerahkan diri. Ya kalau udah diserahin ke Allah, ngapain kita memiliki diri kita? Kita ini hamba Allah yang dimiliki oleh Allah, maka kita serahkan ke Allah. Orang yang sudah paham alhamdulillahirabbil alamin pasti tenang dan bahagia. Kenapa? Karena dia dimiliki oleh Allah. Terus di sini disebutkan sifat-sifat Allah. Pertama, Rabbil Alamin. Semesta ini ada yang memiliki. Ada yang memiliki.
bagian terkecil atau partikel terkecil di semesta ada yang memiliki, sampai bagian yang terbesar itu dimiliki oleh Allah. Manusia dimiliki oleh Allah. Karena Rabb, makna Rabb di situ, di antara maknanya ada juga makna Rabb di situ memiliki. Kemudian Rabb juga menciptakan. Rabb juga artinya mengurus. Rabb juga artinya memelihara. Rabb, ya, Rabb. Jadi memiliki dengan penuh tanggung jawab. Misalkan begini, atau dan kasih sayang. Misalkan saya contohkan di sini ada Ustaz Zaki, saya ngomong Ustaz Zaki aja, ya, biar rahmat Allah, ya, dan keberkahan buat Ustaz Zaki nih. Ustaz Zaki punya kendaraan yang dicintainya. Misalkan sebuah mobil mewah milik Ustaz Zaki. Dan mobil itu memang dambaannya. Pasti. Karena dia memiliki, dijaga, dipelihara, jangan sampai rusak, jangan sampai lecet, jangan sampai baret. Kenapa? Karena memiliki. Bahkan kendaraan yang tergores, yang terluka hatinya. Ya, yang baret kendaraannya, tapi yang nyelekit ke sini pemiliknya itu, karena memiliki itu. Ya, memiliki. Ingin menjaga. Nah, Allah pemilik, Rabb, penjaga, pencipta, pemilik, pemelihara, pengurus semua dalam kata Rabb itu. Dimiliki oleh Allah berarti diurus, diberi nikmat. Allahu Akbar. Rabbil Alamin. Maka setelah Rabbil Alamin ada dua sifat lagi disebutkan, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kemarin sudah dibahas tuh, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Pemberi nikmat besar dan pemberi nikmat kecil. Ar-Rahman, nikmat besar, artinya penikmatnya banyak di dunia. Karena bukan hanya orang mukmin saja yang merasakan, tapi yang kafir pun merasakan. Adapun Ar-Rahim, rahmat di akhirat, hanya orang mukmin saja yang merasakan, sehingga disebut nikmat kecil. Bukan nikmatnya kecil, tapi penerimanya sedikit. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini dahsyat ya, Al-Fatihah ini. Pantas kalau misalkan orang masuk dalam sholat, takbir, Allahu Akbar, dia udah nyebutin nama Allah tuh. Maka kalau kita sholat itu bacaan harus terdengar oleh telinga sendiri. Jadi terdengar bacaan oleh telinga sendiri itu nggak mesti keras, karena itu akan mengganggu orang yang sholat samping kita, ya. Tetapi memang khusyuk, sehingga setiap butiran huruf yang terucap dari lidah itu sampainya bukan ke sana tapi ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Sini. Dengarkan pelan-pelan. Karena bisa jadi ada orang keras bacaannya tapi nggak masuk ke kupingnya. Karena tidak khusyuk dengan apa yang diucapkannya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa jadi itu keras karena jadi imam, tapi ke jamaah nyampe, tapi ke imam sendiri gak kedengeran. Ya saya sendiri pernah kayak begitu. Ngimamin gitu kan, semangat ngimamin, malah jadi nggak khusyuk ngimamin itu. Jadi masih dulu masih muda Ustaz. Ketika belajar jadi imam itu harus perform itu semaksimal gitu. Akhirnya bukan karena Allah, tapi karena makmum. Jadi penilaian itu bukan dari Allah, dari makmum. Salah niat jadi imam itu ya, dibagus-bagusin. Emang bagus sih, jadi enak ke makmumnya itu. Cuman nggak dapat pahala nih imam. Karena si imam ini salah niat. Kan makmum nggak tahu niat imam kayak gimana. Kalau mungkin makmum tahu niat imamnya salah, mungkin nggak khusyuk juga itu makmum. Untung nggak ketahuan gitu. Tapi kan sebagai imam, saya saat itu ya tahu, Allah Akbar, kok begini ya. Kok malah ingin
mendapatkan prestasi di hadapan, niatnya bukan karena Allah gitu, tapi karena makmum. Waktu dulu belajar jadi imam, dari takbir saja Allahu Akbar udah masuk tuh pada keheningan, seakan-akan kita dengan Allah berdua-duaan di situ, masuk kepada doa iftitah. Bahkan ada iftitahnya yang ini, wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. Wah, itu kena banget di situ. Kemudian masuk Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sifat-sifat Allah di sini kita ucapkan, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Sudah bergetar dengan sendirinya. Apakah kita sebagai yang sholat sendiri berarti kita membaca sendiri, atau seperti sholat zuhur, asar kan kita baca sendiri, atau kita sebagai yang mendengarkan ketika kita berjamaah sholat maghrib, isya, subuh, atau juga sholat tarawih. Maliki yaumiddin ini kelihatannya punya tekanan tentang kepemilikan dan kekuasaan Allah di ayat yang keempat, maliki, pemilik. Pemilik hari pembalasan. Nah, kemarin dibahas sedikit ya tentang bahwa bismillah ini adalah ayat pertama dari surah Al-Fatihah. Berdasarkan riwayat yang mutawatir dari Rasulullah secara talaki melalui jalur periwayatan Imam Hafiz, dan itu adalah bacaan kita sehari-hari. Tetapi ada juga riwayat yang mutawatir kepada Rasulullah, tetapi di situ tidak ada basmalahnya. Hanya saja itu bukan bacaan kita, bukan Quran yang ini. Kalau ini kan Quran Hafiz, kemarin dibahas lengkap, bisa diputar videonya lagi ke belakang, karena di sini kelihatannya ada yang kemarinnya ada nggak ada lagi ini, karena mencari pahala dari Allah ini ya. Yaitu diantaranya Mushaf Al-Madani Al-Akhir dengan kiroatnya, kiroat Imam Nafi dengan riwayatnya Warsh dan Qalun. Itu dibaca basmalahnya bukan termasuk Al-Fatihah. Nah, di antara ciri dari riwayat yang basmalah bukan termasuk Al-Fatihah, itu bacaan Maliki Yaumiddin itu dibaca pendek mimnya, Maliki Yaumiddin, ya, Maliki Yaumiddin, nah, seperti itu. Baik, di sini ada papan tulis nih, enakan ya. Kemarin nggak ada bingung mendeskripsikan ini, ejaan-ejaan yang asing, sulit sekali kalau nggak pakai tulisan. Maliki Yaumiddin itu dibaca pendek mimnya. Nah, itu salah satu cirinya saja ya yang paling nampak. Maliki Yaumiddin. Kalau kita nggak boleh membaca Maliki Yaumiddin, nggak boleh, karena mushaf kita dan qiraat kita, riwayat kita itu Hafiz yang menetapkan bacaan Maliki, dipanjangin di situ. Juga salah kalau misalkan pas ngimamin bismillah nggak ada, langsung alhamdulillahirabbil alamin, tapi yang dibaca bacaan Hafiz, akhirnya Maliki Yaumiddin. Nggak bisa, harusnya kalau nggak ada bismillahnya ayat yang ini Maliki Yaumiddin, kayak begitu. Ini agak sedikit mengulang. Pada mulanya bisa kayaknya nggak ada ini.
Harus digini-gini dulu nih. Baik, saya akan kasih tahu. Ini bukan begini. Nggak kelihatan ya? Baik, ini harus pakai imajinasi dulu. Ketika di dunia saat ini banyak orang yang tidak merasa dimiliki oleh Allah. Bahkan ada orang yang kufur. Terima kasih banyak. Bahkan ada orang yang kufur kepada Allah, menolak Allah. Ada manusia-manusia yang kufur, yang menolak Allah, yang merasa tidak butuh kepada Allah. Dimiliki oleh Allah itu tidak senang, justru malah ingin keluar dari kepemilikan Allah, berontak. Ada ketika di dunia makhluk-makhluk yang seperti itu. Tetapi kalau di akhirat, sepenting apa dimiliki oleh Allah itu terasa. Maka kepemilikan Allah dilekatkan langsung di ayat 4, Maliki Yaumiddin. Kenapa? Karena pada hari kiamat, pada hari pembalasan ini betul-betul terasa di situ butuhnya manusia kepada Allah. Maliki Yaumiddin, yang hari ini hatinya dimiliki oleh Allah, tenang dengan menyebut nama Allah, nanti di akhiratnya Maliki Yaumiddin, disayang oleh Allah. Tetapi yang di dunianya tidak taat kepada Allah, nggak mau diatur oleh Allah, maka Allah itu Maliki Yaumiddin akan memberikan azab kepadanya. Justru mereka itu akan dijauhi oleh Allah pada saat mereka butuh-butuhnya kepada Allah di akhirat itu. Karena tidak ada saat itu yang bisa menyelamatkan, hanya Allah saja. Dan Allah tidak akan memberikan selamat kecuali ketika di dunia orang tersebut menyembah kepada Allah, menjalankan perintah Allah. Yang tidak, Allah sudah berjanji akan menjadikan mereka itu kayu bakar neraka. Di sini Maliki Yaumiddin. Orang yang membaca dalam sholatnya atau pendengar dalam sholatnya Maliki Yaumiddin, ini pasti bergetar hatinya. Saya menjadi semakin paham setiap kali mentadabburi surah Al-Fatihah ini. Setiap sholat ada Al-Fatihahnya, karena ternyata Al-Fatihah itu memang komunikasi kita hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mengatakan dalam sholat kita Bismillahirrahmanirrahim, Allah dengerin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah dengerin. Hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Ar-Rahmanir-Rahim, Allah dengerin. Perhatikan di situ. Makanya aneh kalau ada orang sholat nggak khusyuk sementara yang dibacanya surah ini. Aneh juga kalau ada
ya orang sholat nggak khusyuk sementara imam membacakan dengan jelas Al-Fatihah ini. Jadi bacaan utama sholat itu Al-Fatihah. Bahkan sekiranya setelah Al-Fatihah tidak membaca apapun juga sholatnya tetap sah. Daripada sekarang misalkan membaca surah yang panjang tapi Al-Fatihah enggak, maka sepanjang apapun dan sebagus apapun sholatnya tidak sah. Jadi yang bikin khusyuk itu di Al-Fatihah. Seakan-akan muqaddimah untuk bacaan-bacaan berikutnya itu dari Al-Fatihah. Pembuka. Al-Fatihah sendiri artinya mempunyai makna pembuka. Lalu di ayat yang kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Ini luar biasa kalimat ini. Orang yang memuji Allah dengan Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, dia berikrar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makin dalam lagi kebersamaan dengan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini orang yang khusyuk dalam sholatnya masuk di ayat ini udah alam udah beda nih. Terus udah nggak ingat lagi hutang, lupa hutang, ingatnya Allah. Ini bukan terbalik ya, pas sholat malah ingat hutang. Beban-beban hidup hilang. Kenapa? Karena udah karena yakin dimiliki oleh Allah. Ya kalau kita aja dimiliki oleh, apalagi hutang kita. Baterainya. Terima kasih. Bismillah. Jadi sudah hanyut tuh di situ. Urusan-urusan dunia yang membuat penat hilang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Permasalahan hidup apapun itu hilang semuanya. Dimiliki oleh Allah, ditolong oleh Allah. Ya kalau kita punya hutang, ingatnya Allah, tenang. Kenapa? Pasti hutang kita jadi hutang Allah, dibayarin sama Allah. Kira-kira begitu. Bagaimana tidak tenang? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di akhirat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahu akbar. Lalu di sini ada doa. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Terjemahannya kalau kita melihat terjemahan Kementerian Agama yang di sini nih, Al-Quran dan terjemahannya, tunjukilah kami jalan yang lurus. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus ini adalah agama Islam. Jalan yang lurus itu jalan apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai, dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Kalau terjemahan Kementerian Agamanya, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Titik. Yaitu dalam dikurung ya, tanda kurung, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, titik koma. Nah, titik koma itu jadinya setelahnya beri penjelasan ya, kalau titik koma itu.
titik koma, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Nah, ini bahasa Indonesia punya titik dan punya koma, bahasa Arab gak punya. Ya, Al-Quran gak ada titiknya, gak ada komanya. Justru titik itu ada di huruf. Baik, saya mundur ya. Ada yang bertanya waktu itu ke saya. Pertanyaan sebenarnya nggak mesti ditanyakan. Gini, Al-Quran kan firman Allah, gitu kan? Tapi kok di Quran, iyyaka na'budu, kepada engkau kami menyembah. Kan Allah yang ngomong, gitu kan? Tapi di situ ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau kami menyembah dan hanya kepada engkau kami meminta pertolongan. Kan itu kan firman Allah, berarti Allah yang berfirman, tapi isinya kepada engkau. Ah, gitu ya. Ada yang pertanyaan seperti itu. Ini pertanyaan nggak perlu ditanyakan sebenarnya. Tapi memang ada yang pertanyaan seperti itu. Ya. Inilah mengapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat pertama itu Iqra. Bacalah olehmu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bacalah olehmu alhamdulillahirabbil alamin. Bacalah olehmu ar-rahmanir rahim. Jadi gitu tuh. Ya. Ucapan atau bacalah olehmu maliki yaumiddin. Setiap ayat itu berarti ada perintah bacalah, bacalah, bacalah gitu. Maka kalau itu oh iya kan buat kita, Allah yang berfirman buat kita baca ya. Dan buat kita amalkan. Allah berfirman untuk kita baca dan itu untuk kita dan untuk kita amalkan. Nah, gitu, itu jawabannya ya. Takut ada, memang ada yang bertanya seperti itu. Baik. Al-Quran pada zaman Rasulullah ditulis kayak begini, ya, tidak ada titik, huruf ya nih nggak ada titiknya nih, ya nggak ada titiknya, nun nggak ada titiknya, ini nggak ada titiknya, gini aja. Ini menarik, ya, bagus ya. Ini huruf kaf kayak begini. Ini huruf kaf. Dan juga tidak ada harokat. Gini aja, udah. Dibacanya ini Maliki Yaumiddin dan dibacanya Maliki Yaumiddin. Mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dan juga tidak memerintahkan? Jadi melarang dan tidak memerintahkan, ini bertegas, tidak ada perintah, justru ada larangan untuk memberikan titik atau tanda apapun di dalam Al-Quran kecuali huruf-hurufnya. Jadi untuk tulisan kayak begitu, tulisan yang diperintahkan oleh Nabi. Berarti kalau udah ada titiknya, ini namanya bid'ah. Iya, karena tidak ada zaman Nabi. Kalau ada orang misalkan kan begini, tafsir Al-Fatihah, seluruh Al-Quran itu ada di Al-Fatihah, seluruh Al-Fatihah ada di Basmalah, seluruh Basmalah ada di huruf ba, huruf ba ada di titiknya. Itu katanya dari Nabi. Nggak ada, Nabi nggak ada titik. Ya, ba-nya nggak ada titik zaman Nabi, nggak ada titiknya, begitu saja bentuknya doang. Ini kaf begini ya, kaf asli begini, ini kaf mirip huruf S tetapi nengadah ke atas, ini huruf kaf. Tetapi kemudian entah dari zaman kapan kaf itu mirip huruf lam. Mirip huruf lam ini. Kaf jadi begini, makanya di tengah-tengahnya dikasih kaf asli. Nah, ini bukan hamzah, ini kaf. Kafnya yang ini nih. Bukan ininya, ini mirip lam. Kadang-kadang ada yang nulis begini, ini hamzah, disangkanya hamzah, padahal bukan, ini kaf. Jadi salah kalau menulis hamzah di situ ya. Coba kita lihat di sini.
Maliki, bener ya di sini tuh. Dilihat di Maliki, bukan hamzah kan di atas lam itu, di dalam kaf ini tapi ini. Maka saya menulis huruf kaf bentuknya begini karena zaman Nabi juga begini. Tapi kaf ini masih ada apabila di awal, misalkan gini. Ya, di awal kaf, kalau di ujung jadi begini, jadi huruf lam. Tapi yang kaf aslinya ini. Baik. Di antara tujuan huruf-huruf Al-Quran tidak diberikan tanda baca dan tidak diberikan titik pembeda huruf agar tulisan tersebut menampung semua bacaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menampung semua bacaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena bacaan Al-Quran itu yang diturunkan kepada Rasulullah lalu diajarkan itu banyak variannya, dan varian ini seluruhnya cukup dengan satu tulisan seperti ini. Bacaan Maliki dengan Maliki cukup tulisnya begini saja, tidak perlu ada tulisan ada alifnya, tidak perlu begini, cukup dengan ini saja. Ini salah satu contoh. Ada yang tahu surah Al-Ghasyiyah? La tasma'u fiha laghiyah. Gitu ya. La tasma'u, saya sengaja nggak ada titiknya. La tasma'u fiha laghiyah. Rasulullah la tasma'u fiha laghiyatan, itu ya. La tasma'u fiha laghiyatan. Ini surah Al-Ghasyiyah. Hal ataka haditsul Ghasyiyah. Dalam membaca Rasulullah itu bukan hanya la tasma'u fiha laghiyatan saja, tetapi juga Rasulullah membaca la tusma'u fiha laghiyatun. Dan juga Rasulullah membaca la yusma'u, bukan la tas, bukan la tus, bukan la tetapi la yus pakai ya. La yusma'u fiha laghiyah, gitu ya. Maka tulisan ini semua bacaan Nabi masuk. Semua bacaan Nabi masuk. Ketika diberikan huruf ta, hilang bacaan Nabi satu, yang pakai ya hilang. La tasma'u fiha laghiyah. Ketika diberi titik dan ini menjadi ta, berarti bacaan Nabi yang la yusma'u sudah hilang. Kemudian dikasih lagi harokat la tasma'u, maka bacaan Nabi la tusma'u juga hilang lagi. Jadi semakin banyak tanda baca, semakin sedikit cakupan itu huruf. Makna ini bacaannya. Semakin banyak tanda baca, ada banyak titiknya dan banyak tanda bacanya, maka semakin sedikit. Maka saya katakan tadi mushaf yang kita baca ini hanya satu varian bacaan, yaitu varian riwayat Hafiz saja, satu dari sekian banyak varian bacaan Rasulullah. Sekiranya dikosongkan lagi dari tanda baca, masuk lagi semuanya. Semuanya masuk lagi. Itu hebatnya tulisan Al-Quran, karena tulisan Al-Quran ini bukan karangan manusia tapi diwahyukan. Jadi siapapun yang mengubah menambah, maka rosem ini nggak bisa ditambah. Ini namanya rosem. Rosem itu huruf-huruf asli tulisan zaman Nabi, namanya rosem. Nggak ada yang bisa mengubahnya, karena itu sudah diwahyukan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sedikit tentang